Berarti nggak sembarangan orang bisa jadi desainer kayak gitu, nggak bisa ya? Atau gimana, Mbak? Bisa, semua orang bisa jadi desainer asal mau belajar. Masih kuliah-kuliah nih, kalau ada tugas, kerjakan semaksimal mungkin karena itu nanti manfaat banyak banget buat kamu. Karena itu bisa buat portofolio kamu ke depannya, yang menentukan penilaian kamu nanti diterima di tempat yang lebih bagus juga. Nyokap nih, anaknya kuliahnya apa? DKV. Wah, bagus. Oh, nanti kita gini 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 udah terbuka gitu pikiran masyarakat. Tiga. Halo, apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita udah lama kayaknya nggak ketemu, Mbak. Ada 2 tahun dari 2019 sampai sekarang 2021. Dan gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sekarang udah balik kampung halaman. Oh, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini karena ada tugas gitu ya. Saya jadiin narasumber di podcast saya gitu ya. Oke, kali ini kita akan berbincang santai seputar desain grafis nih, Mbak. Bisa ini dong sebut apa ya, kayak jadi latar belakang Mbak Fitri tuh sebagai lulusan atau alumni desainer grafis itu kayak gimana sih? Boleh dijelaskan sedikit nggak tentang desainer grafis itu seperti apa dan gimana? Oke, jadi singkat aja ya nih ya. Ini latar belakang awal mulanya mulai dari kuliah di jurusan pertama kali banget pernah aku di D1 desain produk. Terus nerusin ke S1-nya nggak ambil desain produk soalnya susah. Jadi sama-sama desain tapi yang cari agak mudah. Jadi aku ambilnya desain komunikasi visual, jadi DKV. Ambilnya di Malang, desain komunikasi visual Malang. Alhamdulillahnya bisa lulus tepat waktu. Wow. 4 tahun ya, 8 semester. Ya, 4 tahun. Nah, itu tuh udah dari semester apa ya? Dari semester 4 itu kan udah sering dapat project-project kampus kayak gitu. Terus ya udah diterusin aja bikin freelance. Jadi bikin desain-desain buat ada yang order logo, ada yang order karikatur kayak gitu. Ya udah berlangsung sampai sekarang. Terus aku nerusin S2 di ITB. Alhamdulillah lulus tepat 2 tahun juga. Dengan susah payah gitu. Padahal tahu sendiri ya, anak kita tuh banyak banget. Angkatanku S1 aja nih. Angkatanku S1 aja 50% paling itu lulusnya setelah 6 tahun 7 tahun tuh baru lulus. Yang S2 ini paling 30% lebih lulusnya 3 tahun lebih. Jadi teman-teman nih yang jurusan desain nih wajar lah kalau nggak bisa tepat waktu tuh kayak wajar banget gitu. Berarti Mbak Fitri ini berkecimpung tentang dunia desain grafis ini dari awal kuliah tuh tahun berapa sih sampai sekarang? Dari tahun 2011. 2014. 2011 11 ya? 11. Berarti 2011. hampir lulus SMA kan, lulus SMA langsung. Berarti hampir 20 tahun ya kurang lebih? Hampir 11 tahun. 11 tahun, 20 tahun. Oh, 11 tahun. Oh. 11 lah. Oh iya. Masih muda. Oh, siap. Wow, berarti ini pengalamannya begitu banyak ya soal desain-desain kayak gitu. Nah, Mbak Fitri, ini kan di pandemi nih. Nah, di pandemi kali ini gimana sih kegiatannya? Ngapain aja gitu? Di pandemi ini karena namanya pandemi ya, sebenarnya ya. Aku lulus itu kan tahun 2019 bulan Oktober. Terus pulang niatnya pulang buat lahiran. Ternyata setelah lahiran keenakan di Blitar, nggak balik lagi ke Bandung.
Jadi Waduh. terus aja di Blitar. Dan sampai sekarang ya. Ini. Sampai sekarang. Terus kena pandemi. Habis lulus ada pandemi, nggak sempet dong lamar-lamar. Kan nggak bisa wirawiri, nggak ngerti lowongan kerja, nggak ada yang bukaan juga, cari-cari di online nggak ada bukaan. Alhamdulillahnya ya mungkin rezekinya adik bayi ya. Jadi ada yang nawarin, mau nggak jadi dosen di UB Malang, Bekasi. Ya udahlah, aku nggak mau sih, tapi aku nggak pernah jadi dosen sebelumnya, belum ada pengalaman ngajar, paling ya freelance terus ngajarin teman-teman kayak kamu dulu pas di Bandung kayak gitu doang. Aku ngomong gitu ke Mas. Ya nggak apa-apa sih, ini buat pengalaman aja kan, ngajarnya online. Ya udah, akhirnya aku terima. Setahun ini udah baru 2 semester ini aku ngajar online, tapi di samping itu juga masih ada freelance aja sih. Oke. Sebelumnya saya mau ngomong dulu ya Mbak. Saya juga sangat berterima kasih sama Mbak Fitri juga dan Mas Ojit ya terutama. Aduh, saya juga ini gimana ya, bisa gimana memotivasi saya sampai bisa kuliah gitu. Padahal saya itu udah gimana ya, kayak nggak ada orang yang ini. Tapi pas begitu kenal Mbak Fitri, kok ada jalan gitu. Udah saya ambil gitu. Dan akhirnya nggak terasa saya ini udah semester 6 loh. Wow, alhamdulillah juga. Harus lanjut. Oke, siap. Aku pantau dari sini meskipun kita jauh. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Pernah gak sih Mbak Fitri ini mengalami mengalami jatuh bangun saat menjalani proses seperti ini? Jadi tentang dunia desain gitu. Jadi kayak beratnya tuh kayak kita mengalami kegagalan tuh dalam, wah karya kamu jelek, ini gimana sih kayak gitu? Ngalami down gitu nggak kalau saat digituin? Banyak sih, mulai dari tahu sendiri kan ya, kuliah dosen masuk cuman ngasih tugas, sedangkan kita harusnya kan diajarin dulu lah gimana. Jadi kita belajar mandiri. Kalau sekarang kan kayak kampus merdeka itu ya, jadi mahasiswa harus bisa belajar sendiri. Jadi kayak desain dulu itu kan kayak bidang baru, tapi nggak ada yang ngajarin. Akhirnya aku ya aktif sendiri, cari teman. Misal ada tugas susah nih nirmana, terus cari sendiri temen yang pinter nirmana siapa nih, deketin. Terus ada tugas animasi, temen yang pinter animasi siapa nih, deketin, belajar bareng sampai kita tuh bikin grup-grup gitu. Kayak waktu tugas sketsa sama siapa aja, tugas animasi sama siapa aja, tugas apa sama siapa aja, kayak gitu sih. Jadi banyak banget temenku desain itu DKV dulu yang tumbang di tengah jalan. Jadi satu kelas awalnya 30 anak jadi tinggal 27, tinggal 24, tinggal nggak tahu deh terakhir sampai skripsi itu tinggal berapa, karena kan udah sendiri-sendiri ya sama grup-grupnya sendiri. Paling sampai sekarang pun ada juga yang nggak lulus. Jadi pertama itu sih jatuh bangunnya waktu awal-awal kenal desain. Jadi benar-benar yang nggak tahu ini harus gimana, harus bikin apa, caranya gimana, terus kita bangkit ini cari perpustakaan. Sampai aku tuh pernah skripsi itu ya ke perpustakaan ITS, ke perpustakaan itu. Jadi harus fighting sendiri, harus cari-cari sendiri. Banyak juga teman-teman yang kayak aduh nggak bisa, akhirnya mereka mundur. Jadi kayak gitu. Itu jatuh bangun pas mau skripsi, mau lulus, atau waktu menempuh studi ya itu. Terus pas skripsi juga tuh banyak banget teman yang kayak males-malesan kerjainnya, terus kayak males-malesan bimbingan kayak gitu. Terus ya itu aku harus semangat sendiri gitu, berangkat ke kampus sendiri, terus bimbingan sendiri kayak gitu.
alhamdulillah sih bisa lulus tepat waktu, nilai juga alhamdulillah bagus juga. Dosen juga alhamdulillah dapat yang membantu juga gitu. Terus yang dalam freelance itu pun banyak juga yang tahu sendiri kan kalau di desain tuh ada klien yang ngerti, ada klien yang nggak ngerti. Nah, Iya sih, gitu kadang jadi kayak kadang kita tuh di ini ya kayak di remote gitu ya sama si klien tuh ini harus gini padahal kan alangkah baiknya dan itu teh menurut apa kayak desain tuh kayak gini tapi kadang-kadang klien kan juga ya seenaknya gitu. Nah, ngerti kan? Jadi kayak kita tuh mau ngasih yang bagus, tapi si klien minta, Mbak diiniin dong, Mbak ini bikin gini dong, Mbak ini bikin ini. Oh, jadinya kayak norak banget gini sih. Iya, padahal yang kita Gitu. bikin, padahal yang mau kita persembahkan tuh padahal yang bagus gitu. Jadi ada maksudnya masuk ke ada opsi-opsi kayak gini gitu ya, nggak sekedar bikin aja. Nah, gitu. Tapi kalau pengalamanku seiring berjalannya waktu ini, mungkin dulu pas tahun-tahun 2000 sekitar setelah lulus S1, aku waktu nempuh S2 itu kan juga banyak freelance, juga kerja juga di suatu perusahaan. Itu tuh masih kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang klien-klien aku tuh kayak udah bergeser ke yang smart client gitu, jadi udah kayak apa ya Langsung ngerti gitu atau gimana? sendiri gitu. Nah, gitu. Jadi bentar kayak silau. Nah, jadi kayak klien yang datang ke aku tuh kayak udah yang pasrah aja, Mbak, aku pengen desain yang bagus buat ini gitu doang. Pokoknya pasrah. Mungkin ya karena lihat portofolioku atau lihat hasil kerja yang lainnya gitu ya. Jadi mereka tuh kayak udah percaya aja gitu. Mungkin kalau yang dulu-dulu masih ngerasain tuh yang kayak, Mbak ini warna merahnya terlalu merah, terus diganti agak misal agak pink. Mbak kok terlalu pink ya? Terus aku pernah tuh kirim hasil desain yang pertama tadi. Nah ini Mbak yang bener. Nah padahal itu tuh hasil desain yang pertama aku tadi, nggak aku ubah sama sekali. Biasanya itu sering dialamin ini ya sebagai seorang desainer tuh seperti itu ya mungkin kurang lebih. Ya klien rewel kayak gitu tuh. Ya harap bersabar aja. Iya sih. Tapi menurut saya tuh Mbak mungkin ya seiring berjalannya waktu di sekarang kan pada dunia digital tuh ya kemungkinan banyak yang ngerti juga sih, nggak harus kita berpanjang lebar ngejelasin, kemungkinan perlu pada ngerti mengedukasi gitu. klien, ya betul. Karena waktu kita lihat Instagram, lihat YouTube itu kan udah banyak insight yang desain dari luar. Jadi mereka tuh udah kayak ada materi-materi dari luar negeri, misal dari Korea, dari Eropa kayak gitu kan. Jadi tahu desain yang bagus tuh warna-warnanya kayak gini ya. Yang kelihatan estetis tuh yang kayak gini ya gitu. Jadi mereka ya udah pasrah aja gitu. Yang penting hasilnya bagus gitu sih. Iya, biasanya kayak gitu sih, itu di era sekarang gitu. Berarti di pandemi ini berarti emang ini beruntung gitu ya bagi seorang desainer gitu ya. Ini ada lagi nih Mbak. Terus berarti kerja lingkup orang desainer tuh kayak bikin infografis, videografi kayak gitu ya Mbak. Berarti seorang desainer tuh emang pekerjaannya seperti itu gitu ya? Atau gimana? Nah, kalau ngomongin lingkup desainer grafis itu banyak banget sih. Tapi kalau lingkupnya DKV itu tuh luas banget, hampir semua lah. Misal kamu kerja di negeri bisa, di perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia elektronik bisa, di dunia promosi bisa. Itu tuh bisa banget masuk. Apalagi di zaman sekarang ini, karena kita semua itu tadi era digital. Jadi informasi semua didapat di handphone, di laptop. Pokoknya serba digital. Nah itu tuh kesempatan banget buat kita sebenarnya dapat masuk buat memanfaatkan era ini. Jadi nggak cuma terbatas aja di fotografi, videografi, enggak sih. Jadi banyak banget. Misal kamu online shop, bikin lagi nganggur nih pandemi, bikin promo, bikin online konten online shop.
sehari satu konten misalnya gitu bisa. Jadi sekarang kan banyak banget ya yang buka usaha-usaha all shop, usaha-usaha yang di pinggir jalanan, dibikin online kayak Grab itu kan mereka butuh materi, butuh konten. Nah, itu peluang banget buat kita. Oh, jadi peluang DKV atau desainer untuk saat ini emang banyak sekali gitu ya, apalagi di era pandemi kayak gini kita nggak bisa kemana-mana dan kita serba online seperti belanja online dan kadang yang penting ada internet aja. Iya betul sekali. Oke. Berarti emang keterampilan yang harus dimiliki seorang desainer banyak juga ya. Berarti nggak sembarangan orang bisa jadi desainer kayak gitu, nggak bisa ya? Atau gimana, Mbak? Bisa, semua orang bisa jadi desainer asal mau belajar. Oh gitu ya? Nah, ya asal mau belajar gitu. Iya bener lah, ijazahnya apa, yang penting mau belajar Photoshop, mau belajar AI, mau belajar Corel, bisa aja, jadi desainer bisa aja. Nah, tapi kelebihannya apa bedanya kita sama orang yang cuman bisa aja, itu tuh kita kan belajar ya, ada mata kuliah nirmana, ada mata kuliah copywriting, seperti itu. Jadi kita dari awal semester kan diberi rasa gimana prinsip-prinsip desain biar desainnya bagus misalnya, terus elemen-elemen bisa dimanfaatin apa aja, terus misal inovasi-inovasinya kita bisa bikin apa aja, terus media-medianya apa aja. Misalnya kelebihan kita itu sih banyak pengetahuan dari mata kuliah yang kita dapatkan daripada orang yang cuman sekedar bisa desain. Kalau sekedar bisa desain misalnya kayak di digital printing, buatin baliho dong, ya udah buatin baliho aja. Tapi misal kalau kita yang dimintain tolong, buatin baliho dong buat tokoku, pasti kita tanya, ini toko apa, jual apa, terus udah ada logonya belum, pasti gitu kan. Nah, iya. Jadi keterampilannya ya harus paham rasa, paham desain, gimana desain yang bagus, gimana desain yang benar, terus harus mengikuti tren kekiniannya apa. Kayak sekarang tuh yang lagi tren warna-warna gradasi atau desain seperti itu. Jadi apa icon-icon kayak gitu sih, harus mengikuti zaman. Berarti ada sisi plusnya gitu ya kalau orang yang bisa desain kayak gitu. Apalagi kita ini cool. Apalagi kita kan kuliah pasti. Iya. Pasti lebih ada informasi terbaru gitu ya. Ya, jadi misal kita butuh foto, nggak ada, kita bisa bikin sendiri gambarnya, atau kita bisa foto sendiri gitu. Kalau orang yang cuma bisa kan paling cari di Google, ya kan? Iya sih kebanyakan. Ya setahu saya juga seperti itu sih untuk sekarang gitu. Oke. Kita kan udah membicarakan tentang pandemi nih, Pak. Nah, bagaimana sih desainer grafis di era pandemi kayak gini? Apa yang harus dilakukan atau memanfaatkan situasi saat ini di era pandemi? Ya sih, sebenarnya banyak. Harus kita sebagai desainer grafis harus kita sih memanfaatkan momen ini. Misalnya itu tadi bisa membuka jasa, misalnya membuat desain, misalnya buat konten-konten medsos. Terus misalnya kita juga ini sih kalau aku lihat sekarang kan banyak ya yang bikin usaha, banyak juga yang gulung tikar seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan ilmu kita. Kedengeran ini nggak motor-motor, nggak disekam ya, Bang? Enggak sih, enggak, masih aman kok. Oke. Nah, ya. Oke, aku terusin ya. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan apa yang kita bisa, bukan cuman cari duit aja. Jadi
misal kita lihat kan ya di luar sana banyak orang yang kesusahan gitu, tapi kita mau ngasih duit juga nggak bisa gitu. Nah, gimana kita nolong orang-orang itu? Misalnya kita ada nih tetangga kamu yang punya toko, pengen ngonlinein tapi mereka nggak bisa, bikinin aja misal kontennya buat diupload di WhatsApp, buat diupload di Instagram. Nah, terus misal ya seperti itu, misal bikinin tulisan bannernya untuk tokonya, buat warungnya. Itu kan hal yang sederhana dan kita kan kadang kalau buat all shop itu nggak perlu brainstorming, nggak perlu mikir yang susah-susah. Yang penting tulisannya bagus, kebaca, orang yang membacanya bisa tertarik, itu aja kan cukup. Jelas, ya. Jadi gitu kita ya. nggak perlu memakan waktu yang banyak, tapi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi momen seperti ini selain dimanfaatkan untuk diri kita sendiri dengan membuat jasa-jasa seperti itu, kita juga bisa memanfaatkan dengan membantu orang lain tadi. Jadi emang banyak peluang banget ya kalau sebenarnya di kafe itu atau desain gitu. Banyak banget apalagi berarti. Sekarang kan pandemi, lagi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh harus WFH. Sedangkan orang desain tuh sebenarnya nggak perlu ngantor. Jadi yang penting ada laptop, ada internet, udah bisa aja jalan. Udah jalan gitu ya berarti. Ya brief tinggal dikirim ke email, tinggal kirim uang. Jadi banyak sekali ya sebenarnya plus-plusnya dari anak desain tuh, emang udah dari awal sebelum WFH pun juga sebenarnya nggak perlu ke kantor pun juga nggak masalah gitu ya sebagai anak desainer. Nggak masalah. Dan kantor pun sebenarnya harusnya senang sih ya. Jadi nggak perlu ngasih uang transport, nggak perlu paling nggak perlu menyiapkan space untuk kerja gitu. Jadi mereka kan bisa kerja di rumah masing-masing, jadi nggak perlu kantor rame, nggak perlu ada ruang kerja khusus. Wow, berarti emang desainer ini kayaknya udah gimana ya, udah membaca kayak situasi yang akan datang tuh kayak gimana gitu ya. Ya, pas banget. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Menurutku masa pandemi ini nggak masalah, nggak berdampak buruk bagi kita desainer grafis. Oke nih Mbak, nah ini pertanyaan terakhir nih sekaligus. Nah, oke Mbak, ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ingin atau yang sedang berjuang untuk menjadi desainer grafis? Ini ada pesan-pesan nggak kira-kira? Boleh disampaikan dong sedikit atau banyak juga nggak apa-apa gitu. Apa ya pesan-pesannya? Untuk yang masih kuliah, ya, jangan putus semangat. Jadi emang di dunia desain ini banyak tantangannya ya. Jadi dari cari project-project, bikin project-project yang nggak kita kuasai, kita harus bisa menyelesaikannya. Itu gimana kita menyelesaikannya itu harus dari diri sendiri, nggak bisa dipaksa orang lain karena itu nanti mempengaruhi hasilnya. Iya betul. Pernah nggak kayak gitu? Kadang saya juga merasakan kayak gitu sih. Padahal ini bukan keahlian apa, kayak bukan kayak saya tuh kurang suka atau gimana, tapi teman-teman kadang ini aja nih kayak gini. Padahal itu nggak mau saya sendiri gitu. Nah, kadang suka kayak gitu ya, itu, kadang gitu. Nah, nggak kadang sih, kalau aku mah sering. Jadi pas kuliah dulu kayak yang penting ngumpulin. Tapi ternyata setelah lulus nih, kan kita cari kerja ya setelah lulus ya. Yeah. Itu lihat dan kalau desainer tuh kan harus ngumpulin portofolio yang berisikan hasil dari proyek-proyek yang pernah kita kerjakan. Nah, pas bikin portofolio kayaknya nggak ada yang bagus nih karena kemarin asal kumpul aja gitu. Nah, jadi pesan buat yang masih kuliah nih, kalau ada tugas kerjakan semaksimal mungkin karena itu nanti manfaat banyak banget buat kamu, karena itu bisa buat portofolio kamu ke depannya yang menentukan penilaian kamu nanti diterima di tempat yang lebih bagus juga. Jadi kalau ada tugas
kerjakan, udah jangan terpaksa harus dari diri sendiri gitu, kerjakan sebaik mungkin, jangan asal kumpul deh, biasanya kayak gitu kan ya. Nah Iya itu emang nanti biasanya kayak gitu. itu nanti yang menuai diri sendiri juga tuh. Terus Siap. kumpul sama teman-teman yang ahli juga itu penting sih. Kalau ada teman-teman yang repotin, teman-teman yang nggak bisa, udah nggak usah dikumpulin, kumpul aja sama teman-teman yang pintar-pintar aja. Oh itu juga pesan-pesan ya itu. Pesan banget gitu. Oh itu pesan banget. Oke. Berarti itu buat saya juga termasuk loh Mbak. Soalnya saya juga masih kuliah. Iya dong. Terus buat Sebenarnya yang lagi gimana? Terus yang buat lagi freelance nih, nggak apa-apa saran kliennya cerewet-cerewet. Yang penting duitnya turun aja. Oh gitu, oh siap. Kalau itu mah udah pasti turun. Kan kita ngerjain, otomatis pasti digaji dong. Nggak mungkin gajinya cuman terima kasih. Pernah ngalamin nggak gaji terima kasih? Banyak lah, kirainnya bakal udah membayangkan, wah dapat duit segini nih, ternyata cuman makasih mbak gitu doang. Iya dong. Itu emang, atau itu hampir semua anak desain pernah ngalami kayak gitu sih. Kayaknya sih Terima kasih. emang nasibnya desainer pemula gitu kali ya. Tapi nanti kalau udah kayak aku nih, nggak mungkin ada desainer gratis lagi, desain gratis lagi. Jadi kayak udah ada temen nih, malah biasanya tuh kadang tuh kalau sekarang tuh berapa bikin logo misal berapa 350 misal atau gitu ya, pasti dia bayarnya tuh kadang tuh 400 500 gitu sekarang malah. Karena apa? Karena apresiasi mereka karena saking puasnya biasanya. Karena kalau aku tuh biasanya nggak aku potong, jadi kasih diskon dong gitu kan biasanya ditawar. Tapi kalau aku tuh nggak terima tawar, tapi aku kasih bonus. Misalnya aku kasih template buat konten medsos, jadi dia tinggal isi tulisannya atau gambarnya doang. Aku kasih mockupnya, aku bonusin bannernya gitu. Oh gitu ya, jadi dia niatnya bikin logo tapi sama mbaknya tambah ini. Jadi mereka tuh juga kayaknya merasa senang juga gitu ya. Nah, akhirnya berapresiasi, nambahin tips gitu. Ya, betul. Dari pengalaman sih kayak gitu kalau sekarang ini. Kalau dulu kan harganya berapa? Udah diturunin, ya udah deh buat kamu 250 aja, 100 aja ya, masih bisa ngomong gitu. Heran juga gitu. Itu termasuk logo. Itu termasuk harga teman nggak? Kalau harga teman mah harusnya dari 250 ke 500 ya. Oh kan gitu. Pertemanan tuh lebih berharga. Betul. Berarti nggak bisa dipatok dengan nominal dong harga teman juga. Iya. Tergantung temennya, temen deket apa deket banget gitu. Oh gitu. Jadi ada ini teman sekedar teman, ada yang teman banget gitu. Aduh ya Allah. Berarti DKV ini memang benar-benar luas ya untuk sekarang kayak gini. Luas banget, apalagi ini kan industri kreatif ya. Setelah ini setiap kota pasti ada bidang industri kreatifnya. Jadi PNS aja sekarang udah buka lowongan yang buat DKV. Jadi sekarang emang udah mulai terbuka untuk dari pemerintahan sampai swasta pun udah terbuka. Kalau dulu kan pengalaman nih, dulu mau ambil jurusan apa? Jurusan DKV. Apa itu? Nanti kerjanya di mana? Pasti orang tua kayak gitu. Tapi kalau sekarang misal nyokap nih, anaknya kuliahnya apa? DKV. Wah, bagus. Kok nanti kita gini. Udah terbuka gitu pikiran masyarakat. Okay. Kalau di dulu mah susah banget cari izin mau sekolah DKV, itu aja sekolah apa sih itu, nanti kerjanya apa kayak gitu. Mbak, ini cerita dari saya ya. Kadang tuh kan emang DKV kan ngerjainnya di laptop gitu ya. Kadang tuh saya seharian pernah loh hampir ngerjain di laptop terus, itu kayak asal dilihat orang kayak saudara kita tuh kayak lo kerjaannya main laptop doang, nggak ngapa-ngapain, padahal kan kita itu lagi kerja gitu. Aduh itu emang kayak gimana sih? Aku juga ngerasa nggak enak gitu. Masa
emang Iya, main emang laptop gitu. emang penilaian orang tuh kayak katanya ujian kok main laptop mulu kayak gitu-gitu. Emang Iya, nggak ada kadang kuliah, kayak kok gitu. main laptop mulu. Iya. Ya Apalagi udahlah, kan sabar aja. apalagi kan kita kayak bikin motion, terus ada bikin kartun-kartunnya juga kan, vektor kayak gitu. Jadi lo kayak apa? Kerjanya cuma bikin gambar-gambar gitu doang gitu. Padahal kan nggak kayak gitu gitu. Itu Itu ntar saya sering banget kalau gitu. misal kamu udah ini ya, udah rumah tangga misal, terus tinggal di suatu tempat nih, kayak ada pengalaman teman sendiri nih, dia kerja di Gojek, jadi ilustratornya Gojek tuh. Ya. Tiap hari ada kayak orang ngirim paket ke rumah dia, terus tetangganya pada nyinyir gitu, ini orang nggak kerja tapi tiap hari belanja mulu. Udah beli rumah, udah beli mobil, tapi nggak kerja, uang dari mana kayak gitu. Padahal dia tuh di rumah tuh di depan komputer terus hampir 24 jam tuh kayak tidur di depan komputer, ngapa-ngapain di depan komputer. Tapi mereka kan nggak tahu, taunya ini udah beli umur segitu udah beli rumah, udah beli mobil, belanja untuk kerjaannya kayak gitu. Iya, kadang tuh kayak orang awam ya, kayak itu memandangnya emang gitu sih. Saya sendiri juga ngalamin sih selama 3 tahun ini, ngalamin kayak gitu. Kadang saya tuh kalau mau ngerjain tugas atau apa kayak gitu, saya mending keluar dari rumah gitu. Kalau enggak, pas ngerjain tugasnya malam gitu, pas pada orang-orang di sekitar kita tidur, nah kita baru buka laptop. Padahal itu waktunya kita istirahat sebenarnya ya. Terus ntar orang-orang bangun, kita baru tidur, jam segini tidur dikit. Iya betul sekali. Berarti emang kebanyakan kayak gitu ya. Iya emang. Aduh. Deritanya udah umum lah, udah lagu lama kayak gitu. Itu kayaknya masih berat juga sih, jadi kayak orang awam kayak gitu mandang anak DKV itu kayak gimana gitu. Padahal kerjanya kalau emang bener diteliti itu sangat banyak ya untuk di era tahun sekarang gitu ya. Emang sangat banyak dibutuhkan banget juga gitu. Iya betul. Jadi kuliahnya yang beneran ya, soalnya kamu sangat dibutuhkan ya. Aduh. Siap. Oke nih, kita udah berbincang lama nih, ada 1 jam kurang ya, bukan lebih. Ada pesan nggak buat saya Mbak? Aku harus gimana gitu? Soalnya ini mau acara penutup nih, Dok. Kan saya juga masih mahasiswa, sebagai mahasiswa nih saya juga. Pesannya cuman itu aja sih, pokoknya ngerjainnya harus jangan asal kumpul, itu aja deh. Karena pengalaman dari aku sendiri, bikin asal ngumpulin, dan itu tuh kayak jadi kerjaan double nantinya kalau mau cari kerja. Soalnya kalau mau cari kerja itu kan ngumpulin portofolio, jadi mau bikinlah yang bagus, bikin artwork yang bagus. Tapi kalau kamu kerjain tugas kuliahnya langsung bagus, itu kan bisa bikin portofolio kamu. Okay, terus pesannya sama ini sih, kita kan punya kelebihan ya di dunia desain. Gak apa-apa lah berbagi sedikit waktu kita buat orang-orang lain. Itu tadi ada orang yang merintis tapi kita bikinin promosinya sambil membantu orang lain. Oke, saya juga sangat berterima kasih banyak atas undangan saya di virtual podcast kali ini. Saya juga sangat berterima kasih. Nanti insya Allah saya akan pulang kampung, main ke rumah ke Blitar. Mampir ya. Siap. Nanti saya akan mampir. Cuman kalau untuk sekarang belum bisa. Kalau bisa nanti kalau udah lulus, ya pulang aja. Lulus pulang, majuin kotanya atau desanya. Oke, siap. Bantuin desa jadi apa? Kayak nyalonin kepala desa atau jadi enggak apa? Lah, enggak. Di bidang desain lah. Oh gitu ya. Oke. Oke, kita kan di seputar desain ya, bukan ke arah politik ya. Jangan ke situ. Aku kira tuh gitu. Siap. Oke, terima kasih. Kalau kamu tetap di Bandung kan udah banyak tuh yang sana udah banyak kan desain udah umum lah. Tapi kalau di mana Nganjuk
Nganjuk Ya kan? betul, Nganjuk. Kalau di Nganjuk kan masih dikit. Kayak aku juga di Blitar nih, peluang banyak juga nih. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalau kamu udah lulus, udah jangan di Bandung terus, pulang, majuin kotanya, majuin desanya. Iya sih, oke. Emang ada rencana kayak gitu sih, dan ibu saya pun juga bilang gitu. Nanti udah itu lu lulus pulang aja ya lu misalnya. Iyalah, banyak kok, banyak yang perlu dibantu. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Fitri dengan kesempatan kali ini. Saya akhirin aja ya. Oke. Oke, sama-sama. Oke, makasih banyak Mbak Fitri. Halo, apa kabar? Sama-sama.